Cari tahu jaket yang dipakai terdakwa kemarin itu punya siapa. Seingat aku itu punya aku. Nah, hari ini lewat di berandanya Miss Gosip perihal jaket-perjaketan yang dikenakan oleh Nikita Mirzani di Kamis kemarin ya guys. Menurut Kak Fitri Sahuteru, jaket yang dikenakan oleh Nikita Mirzani itu adalah milik Kak Fitri Sahuteru yang belum sempat dikembalikan oleh Nikita Mirzani. Waduh. Kok bisa ya kak, jangan-jangan malah kebalikan ini. Jujur ya kak, kalau masalah fashion kakak ketinggalan jauh deh sama Nikita Mirzani. Masa sih Nikita Mirzani harus terobsesi dengan fashionnya kakak? Walaupun kakak dinobatkan sebagai seorang sultan, tapi jujur fashionnya kakak itu kalah jauh. Kakak sultannya Nikita Mirzani ratu fashionnya kakak. Ya berpakaian boleh sama, tapi aura tetap beda kakak. Jujur, dan itu harus saya akui, kalau kakak berpakaian itu B aja, tapi aura Nikita Mirzani ini bersinar ketika memakai jaket tersebut. Gimana? Wadidaw, meledak gak tuh? Good morning, selamat pagi. Jadi ceritanya semalam itu, aku lagi scroll gitu kan. Nggak sengaja ke scroll lah ya, Komal yang lagi bahas Ami. Ceritanya, di situ ada yang bilang gini, pembantuku bilang sama aku, katanya, Bu, itu jaket yang dipakai Ami yang di sidang itu adalah sebetulnya jaket ibu. Aku ngeliat, apa iya? Ntar aku mau nanya sama si Tati ya, kalau dia nge-live, Teh itu katanya jaketnya ibu yang dipakai waktu di sidang punyanya si ibu itu. Benar nggak itu? Coba di counter Teh ya. Semuanya aja punyanya dia ya, dia tuh hebat banget ya. Cari tahu jaket yang dipakai terdakwa kemarin itu punya siapa. Seingat aku itu punya aku. Karena dulu dia pernah pinjem. Gak usah kalian itu. Tapi aku dari udah ikhlas, gak apa-apa. Berarti dia masih wannabe me. Bisa Zega baik. Pengen hadir ya, nanti aku giveaway tiket ke Medan ya buat nonton sidangnya si Samira. Punya kamu, masa sih nggak percaya? Nggak usah kamu percaya, nggak usah dipercaya. Aku kan cuman bilang, dulu aku punya jaket kayak begitu dipinjam sama dia. Oh, tahu-tahu dipakai kemarin di sidang. Oh, berarti dia masih seneng sama bajunya, nggak apa-apa. Lihat aja di Instagram aku pernah pakai baju itu. Itu baju jaket sama apa? Kok merah matanya? Habis tidur. Kalau Teteh tambahin ini dong air panas. Nggak malu dia, nggak apa-apa kan, aku juga udah biasa dipinjem barang sama dia. Ada yang masuk pre-love-nya, ada yang kalau pembantuku inget diminta balik juga aku nggak mau pakai lagi juga, udah aku kasih ke orang. Ada yang Tante Judol kita itu udah kehabisan duit untuk membayar JPU, tapi JPU-nya udah mulai down kali mentalnya ya. Jadi JPU-nya udah mulai nggak kuat hati gitu, tapi Tante Judolnya nggak terima kalau JPU-nya nggak bisa keras pas di sidangnya NM. Karena kenapa? Karena fakta yang dihadirkan itu memang si abu-abu itu kan minta tolong. Jadi tidak ada pemerasan kan? Karena abu-abu yang minta tolong agar produknya yang ilegal itu tidak dibahas. Karena dia takut kalau misalnya dibahas nggak bisa jual itu yang namanya treatment yang di rumah itu, ya. Dan ternyata kenapa ada si Sister Hong di acaranya si Tante Judol makan-makan itu, ternyata benar kan kalau si Tante Judol itu yang transferin duit untuk memenjarakan biar lama Nikita itu di sana. Jadi intinya si abu-abu itu dimanfaatin oleh Tante Judol dengan dalih pemerasan. Dan bukti-bukti pemerasan itu tidak ada karena si abu-abu itu pun dengan sengaja merekam video dan suara agar dijadiin barang bukti, dan BAP-nya pun juga banyak berubah. Anehnya, di hukum kita itu hal seperti ini dijadiin hal yang lama gitu. Apakah sengaja hal yang lama agar bisa nikmatin uang si abu-abu sama uang si Tante Judol,
atau karena uangnya emang menggede gitu. Nah, kalau dari chat yang beredar itu, kalau si Tante Judol udah keluarin duit banyak untuk JPU bisa menekan saksi dan si NM, fix yang berantem di belakang sebenarnya adalah keirian si Tante Judol sama NM, ya. Dia manfaatin yang namanya si abu-abu, tapi abu-abu mah bodoh sih ya. Dimanfaatin juga mau, disuruh ini juga mau. Sekarang udah kelimpungan tuh, kehabisan duit BRMM pula kan. No, di chat itu JPU sama Hakim katanya makan duit dari si Tante Judol. Pantasan Tante Judol tuh suka keluar-keluar 50M, 50M, 50M. Atau jangan-jangan dia sedot juga tuh duitnya abu-abu untuk ngebayar si JPU. Gitu kali ya. Karena kan ini sidang nggak rilis kelar gitu loh. Udah 8 bulan gitu ya, nggak beres-beres. Atau JPU-nya juga pintar, disedot aja duitnya si Tante Judol sama abu-abu. Lumayan nih bisa kaya gitu. Ntar divonis aja 6 bulan. Yang penting kan proses dulu gitu kali ya. Kayaknya JPU-nya juga pintar nih. Kita lihatlah sidang Kamis depan. Nikita geng, kita harus bersyukur. Alhamdulillah di kasus Nikita Mirzani ini banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang membela Nikita Mirzani karena murni melawan kezaliman, murni melawan ketidakadilan, seperti para ahli yang hadir pada saat sidang kemarin. Kemudian kalau kalian tahu juga banyak sekali ya pengacara-pengacara yang tidak terlihat, yang di belakang layar, khususnya di media sosial, yang membela Ami Nikita Mirzani karena merasa Nikita Mirzani ini sangat-sangat dikriminalisasi, sangat-sangat dizolimi. Kenapa pengacara mereka itu membela Ami Nikita Mirzani? Karena mereka tahu guys, ya seperti siapa Kak Sil itu luar biasa. Kalian pasti tahu kan, yang pendukung Ami Niki TikTokers pasti tahu Kak Sil itu luar biasa membela Ami Nikita Mirzani, murni tanpa pamrih guys ya. Pak Alex dan lain-lain semuanya itu luar biasa. Kita harus bersyukur, dan saran saya untuk netizen, kita harus tetap satu kompak, harus tetap satu komando untuk kebebasan Ami Nikita Mirzani. Dan ingat, kita jangan mudah terpecah belah, jangan mudah diadu domba ya guys ya. Kita harus tetap kompak. Jadi begitu Pak Hakim yang mulia, ini adalah hasil penelitian dari saya tentang respon publik terhadap kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, yang mana respon publik itu banyak pro terhadap Nikita Mirzani. Dan setelah saya teliti lagi sampai ke dalam-dalamnya ya guys ya, banyak juga yang merespon karena mereka mempunyai dasar, banyak yang melihat kasus ini banyak kejanggalan, banyak hal-hal yang aneh menurut mereka ini ya. Kalau dipersentasekan, netizen yang mendukung Nikita Mirzani itu sebanyak 85%, sedangkan Reza Gladys hanya 15%. Nah, ini adalah bukti bahwa dominasi kebenaran itu berada di pihak Nikita Mirzani.